Berita pernikahan Tommy pun sudah berlalu, kini kabarnya laki-laki itu sedang berbahagia menikmati bulan madu bersama istri mudanya. Irene dan anak-anaknya pun tidak lagi mempermasalahkan hubungan Tommy dengan istri barunya. Mereka sudah menganggap bahwa hubungannya dengan Tommy sudah selesai, dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Kini usia kehamilan Kara pun sudah memasuki usia 7 bulan. Tidak ada ngidam yang berlebih, semuanya berjalan dengan lancar. Baik Kara maupun Jati tidak ada drama ngidam-ngidam. Sayang sini, Kara menepuk ranjangnya. Di mana biasanya Jati kalau habis menjalankan sholat Isya akan langsung bekerja mengedit video sampai waktunya istirahat tiba. Namun, malam ini nampaknya calon buah hatinya sedang ingin dimanja. Jati melihat jam yang masih menunjukkan pukul 8 malam. Ini masih jam 8 sayang. Aku mau ngedit dulu, balas Jati. Biasa laki-laki kalau dipanggil pasti ngira kalau sang istri ingin bermain dokter-dokteran. Edit bisa nanti lagi. Kara pengin Ajati temanin Kara sebentar saja. Pengin bobo tapi ditemanin Ajati. Ini sih kayaknya calon mamut yang pengin dimanja. Mendengar suara Kara yang memelas, Jati pun langsung meninggalkan pekerjaannya dan menemani Kara yang sedang ingin dimanja. Uluh, ini calon anak pamut lagi pengin dimanja ya, ucap Jati sembari mengusap perut buncit Kara. Entahlah mas, Kara perasaannya kok tidak tenang ya. Kayak gelisah gitu. Entah pengaruh dari kehamilan yang makin besar atau ini ada pertanda buruk, adu Kara dengan wajah yang cemas. Pantas saja Kara dari tadi kurang ceria karena ternyata perasaannya yang tidak nyaman, batin Jati sembari tangannya terus mengusap perut buncit sang istri. Itu hanya perasaan kamu saja kali sayang. Udah ya sekarang kamu coba tidur aja, biar pikirannya tenang. Jati pun dengan sabar mengusap-usap punggung Kara agar Kara cepat tidur. Namun, sudah 1 jam Jati menemani Kara bahkan dengan cerita-cerita yang lucu dan romantis semuanya tidak ada perubahannya. Kara masih belum tidur juga. Yang tidur duluan malah Jati. Kara pun duduk dengan bersandar di tumpukan bantal yang ia sengaja tumpuk sedangkan sang suami justru sudah tidur duluan. Kara mengusap wajah Jati dengan hati-hati. Kenapa perasaan Kara tidak tenang ya? Ada pertanda apa ini, batin Kara. Wanita itu pun mengambil ponselnya dan menghubungi Nara, Noah dan mamah mertuanya untuk menanyakan kalau mereka baik-baik saja, atau ada masalah dengan mereka. Halo kakak, ada apa tumben malam-malam telpon? Tanya Nara dari seberang telepon. Tidak, kakak hanya kepikiran kalian, tidak ada masalah apa-apa kan dengan kalian. Balas Kara yang justru melemparkan pertanyaan balik pada adik iparnya. Tidak, Nara, Mamah, dan Noah semuanya baik-baik saja. Lagian di sini ada security jadi aman-aman saja. Ada apa sih kak? Tanya Nara yang semakin penasaran dengan kakak iparnya. Tidak Nara, perasaan kakak saja yang tidak tenang, makanya kakak tanya kalian takutnya kalian ada apa-apa. Setelah memastikan adik iparnya baik-baik saja Kara pun kembali menatap Jati yang sudah mendekur halus, terlihat capek sekali. Kembali Kara mengusap wajah suaminya. Hampir 2 tahun Kara dan Jati menjalin pernikahan. Bisa dikatakan Kara merasakan sangat beruntung karena Jati adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab pada Kara saja, tapi pada adik-adik Kara dan adik-adik Jati juga. Terima kasih selalu jadi suami yang sabar, dan abang yang sabar. Mau merubah sifat kamu, Kara mengusap wajah Jati. Namun, pandangan Kara tertuju pada ponsel Jati yang dari tadi berkedip-kedip terus. Dengan perut besar yang sudah mulai susah untuk bangun, Kara pun berusaha untuk bangun, dan mengambil ponsel yang Jati simpan di atas meja. Melihat nomor yang tidak dikenal malam-malam telepon Kara pun penasaran sekaligus takut. Penasaran takut itu adalah telepon dari orang yang penting, takut kalau telepon itu adalah telepon dari orang yang jahat. Mungkin akan menipu Jati dan Kara mungkin. Kara pun yang ragu membiarkan sampai panggilan itu mati sendiri. Terlihat dari layar ponsel milik suaminya kalau dari nomor yang sama sudah ada 3 panggilan yang tidak terjawab. Siapa sih iseng banget, malam-malam telepon ganggu saja, gerutu Kara. Kembali wanita itu akan menyimpan telepon dari Jati. Namun, dia justru tersentak kaget ketika ada pesan dari nomor itu. Bukan hanya 1 pesan, tapi ada 2, bahkan lebih dari 5 pesan. Jelas hal itu semakin membuat Kara penasaran, kira-kira pesan apa yang dia kirimkan. Apalagi ketika Kara lihat seperti ada kiriman foto dan juga video.
Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan pesan dari orang yang usil dan jahat, gumam Kara sebelum membuka pesan itu. Kara pun membaca doa sebelum membaca pesan itu. Dek, jantung Kara langsung tersentak kaget ketika membaca pesan-pesan itu dan foto serta video yang dia lihat. Ah Jati, Kara langsung menangis histeris. Bahkan Jati yang sedang pulas tertidur pun langsung tersentak kaget. Ada apa sayang? Tanya Jati dengan bingung, cemas dan deg-degan takut kalau ada apa-apa dengan istrinya. Coba lihat ini. Kara pun menunjukkan pesan yang masuk ke nomor ponsel Jati. Ya Allah, apa kabar ini benar? Tanpa terasa air mata Jati pun luluh, pikirannya kalut bingung antara percaya dengan foto itu, tapi juga bingung apakah itu beneran atau hanya salah satu korban penipuan baru. Jati dan Kara berjalan tergesa melewati lorong rumah sakit. Ia tidak menyangka kalau Tommy akan bernasib tragis. Tubuh Jati berdiri dengan kaku ketika melihat kondisi ayahnya. Ah Jati yang sabar, pasti papa akan baik-baik saja, ucap Kara sembari mengusap pundak sang suami yang nampak syok ketika melihat tubuh sang papa. Dengan langkah berat Jati pun berjalan menghampiri papahnya. Laki-laki itu saat ini sudah dipindahkan ke ruang rawat. Namun kondisinya tidak dikatakan baik-baik saja. Tommy mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Bali ke Jakarta. Mobilnya mengalami kecelakaan tunggal dan kini Tommy mengalami luka parah di kaki dan tangannya, serta matanya yang nampak diperban. Yang bikin Jati penasaran, istri muda papahnya tidak ada di dalam mobil, entah apa yang terjadi sebenarnya. Bahkan Tommy di rumah sakit sudah lebih dari 12 jam seorang diri. Kalau polisi tidak menghubungi Jati dan Kara, mungkin selamanya Tommy akan di rumah sakit, sendirian. Selamat pagi, apa ini keluarga dari Tuan Tommy? Salah satu polisi datang menghampiri Jati. Jati dan Kara yang sedang berdiri di samping Tommy pun tersentak kaget. Iya, saya anaknya Pak, ngomong-ngomong apa yang terjadi dengan papa saya? Tanya Jati pada polisi yang datang menghampiri Jati. Hasil pemeriksaan kami, sepertinya terjadinya kecelakaan ada unsur kesengajaan. Karena tim kami menemukan ada sabotase dari rem mobil yang ditumpangi korban. Namun, untuk selanjutnya, kita tunggu keterangan lanjutan dari korban karena dalam mobil tidak ada ditemukan orang lain. Sehingga kami butuh saksi dari Tuan Tommy. Dan saya minta kerjasamanya dari Anda maupun sanak keluarga Anda yang lain. Mungkin ada keterangan yang bisa menjurus siapa kira-kira yang pantas dicurigai. Dan kalau Tuan Tommy sudah bisa diajak komunikasi dan mintai keterangan untuk bukti tambahan. Dan bisa Anda rekam untuk pembicaraan Anda dengan papa Anda agar kami bisa mendalami keterangan Tuan Tommy. Mendengar penjelasan dari polisi, sontak tubuh Jati semakin lemas, karena itu tandanya ada yang tidak suka dengan papahnya, tapi siapa? Tidak mungkin mamahnya, karena Jati tahu belum kalau sang ibu sudah menerima apapun takdirnya. Lalu apa mungkin istri muda papahnya? Berarti ini ada indikasi pembunuhan berencana, Pak? Tanya Kara yang jauh lebih tegar menghadapi masalah ini. Betul sekali Mbak, kami menduga seperti itu. Karena kabel rem ada yang sengaja memutusnya. Itu sudah sangat kuat bukti untuk mencurigai seseorang. Apa dari kalian ada yang bisa mencurigai seseorang? Tanya Pak Polisi. Jelas Jati langsung terpikir dengan istri muda papahnya yang ia dengan sedang bulan madu bersama. Namun, kenapa bisa papahnya terlibat kecelakaan seorang diri dan dalam kondisi mobil yang sudah dibuat dalam keadaan sangat bahaya untuk ditaiki? Saya curiga dengan istri muda papa saya. Setahu saya papa saya sedang bulan madu dengan istri mudanya di Bali, tapi kenapa kecelakaan dan pulang dari Bali seorang diri, saya tidak tahu. Saya lebih curiga dengan istri muda papa saya, Pak. Jati juga menceritakan kondisi keluarganya dan papahnya yang baru saja menikah lagi. Salah satu polisi lain mencatat keterangan Jati termasuk nama istri mudanya, ciri-ciri wajahnya. Tentu Jati memberitahukan dari sosial media istri muda papahnya agar polisi bisa lebih leluasa mencari tahu di mana kira-kira wanita itu. Baiklah, terima kasih Mbak, Mas untuk keterangannya. Tim kami akan coba selidiki istri muda papa Anda. Tapi bukan tidak mungkin tim kami juga akan panggil Anda, adik-adik Anda, dan ibu Anda, untuk dijadikan saksi dan juga tambahan keterangan lain. Tidak masalah Pak, yang penting kasus ini terkuak, balas Jati tidak sabar rasanya ingin segera tahu siapa kira-kira yang membuat papahnya seperti ini. Kini Jati dan Kara kembali sendiri setelah polisi kembali pergi. Apa kita harus kabarkan Mamah, dan juga adik-adik Jati?
Tanya Kara, apalagi melihat sang papa mertua belum bangun juga. Kayaknya jangan dulu, ini masih terlalu pagi untuk mereka bangun. Jati duduk di samping Tommy dengan pandangan mata menatap papahnya yang sebenarnya masih ada rasa benci, tapi melihat kondisi Tommy yang sangat memprihatinkan Jati pun tidak tega. Dokter tadi menjelaskan kalau Tommy menjalani 3 operasi. Pertama pemasangan pen di kaki karena kaki ada yang mengalami patah tulang. Pen digunakan untuk menyambung tulang yang patah. Kedua bagian mata karena terkena benturan hebat sehingga mata mengalami cedera, dan yang terakhir operasi di tangan juga yang mengalami patah tulang. Salah satu petugas medis memang sempat telepon ke Jati untuk meminta persetujuan operasi karena jarak tempuh dari rumah Jati dan operasi yang cukup jauh. Jati pun menyanggupi dari sambungan telepon sehingga ketika Jati datang semua sudah beres, bahkan Tommy sudah dipindahkan ke ruang rawat. Entah ada urusan apa Tommy bisa ada di Semarang sedangkan setahun Jati, Tommy melakukan perjalanan dari Pulau Bali naik pesawat. Namun, Tommy mengalami kecelakaan di Semarang. Jati semakin penasaran apa yang sebenarnya yang terjadi dengan papahnya. Kedua mata Tommy terbuka, dan Jati pun langsung mendekat. Papa sudah bangun, tanya Jati dengan suara pelan, sementara Wara berdiri di samping Jati. Ini sakit sekali. Tommy hendak meraba mata yang diperban, tetapi kembali mengadu karena tangannya yang juga terluka.